Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Oke, selesai. Nah, jadi apakah kalian tahu apa itu bioteknologi? Nah, Ibu akan memberitahu kata kuncinya nih. Jadi bioteknologi itu berasal dari kata bio dan juga tenos. Nah, bio itu artinya hidup, sedangkan tenos artinya teknologi. Jadi bioteknologi itu ilmu-ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Nah, jadi dapat disimpulkan bioteknologi itu berarti pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, ada produk apa saja sih yang dihasilkan bioteknologi ini? Sebenarnya ada banyak. Contohnya itu dari bidang pangan ada hasil fermentasi dari tempe, yogurt, keju, roti, kecap, dan sebagainya. Kemudian di bidang kesehatan ada antibiotik, juga penisilin. Kemudian di bidang lingkungannya ada bioremediasi. Kemudian ada tanaman transgenik dan juga hewan transgenik, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih lanjut lagi. Nah, dalam proses bioteknologi ini, prosesnya itu dibantu dengan mikroorganisme. Nah, ada beberapa bidang makanan yang prosesnya itu dibantu oleh mikroorganisme. Misalnya itu fermentasi yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Yang pertama ada yogurt. Nah, yogurt ini merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Nah, makanya yogurt ini tuh berasa asam. Nah, kemudian ada kecap. Nah, kecap ini terbuat dari kedelai. Nah, kedelai ini akan difermentasi menggunakan jamur yang disebut Aspergillus wenti yang dikeringkan kemudian direndam di dalam lautan garam. Nah, jamur Aspergillus wenti ini akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan timbulnya aroma khas dari kecap. Kemudian tempe. Nah, proses pembuatan tempe ini menggunakan teknik fermentasi yang dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Nah, pada biji kedelai. Nah, jamur ini akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Kemudian ada cuka. Nah, bahan dasar pada proses pembuatan cuka yaitu etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Nah, bakteri yang digunakannya itu seperti Acetobacter dan juga Gluconobacter. Nah, bakteri ini akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktik membuat yogurt. Nanti kalian dibagi kelompok, kemudian setiap kelompoknya itu membuat yogurt. Nah, Ibu akan menerangkan bagaimana caranya membuat yogurt. Nah, yang kita akan lakukan yaitu pembuatan soygurt. Soygurt ini merupakan makanan berupa gel hasil fermentasi asam laktat terhadap susu kedelai. Nah, bahannya apa aja sih, Bu? Nah, bahannya itu ada kedelai, gula, starter Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus, juga air. Nah, kemudian untuk alatnya itu ada penggiling kedelai, wadah perendam kedelai, kain saring, panci, inkubator, dan juga wadah fermentasi. Nah, untuk prosesnya yang pertama itu pembuatan susu kedelai. Jadi yang pertama pembersihan dan pencucian. Nah, biji dibersihkan dari kotoran, kerikil, pasir, dan yang lainnya. Kemudian biji rusak
biji yang rusak, hitam, dan berkapang itu harus dibuang. Nah, setelah itu biji dicuci sampai bersih, kemudian kotoran dan biji yang mengapungnya itu harus dibuang juga. Nah, pencucian dilakukan sampai air bilasannya itu jernih. Kemudian step selanjutnya yaitu perendaman. Nah, biji yang telah dicuci direndam di dalam air selama 8 jam. Kemudian airnya itu diganti setiap 2-3 jam. Nah, setelah itu kedelainya ditiriskan. Step selanjutnya yaitu perebusan. Nah, kedelai dimasukkan ke dalam air mendidih dengan suhu antara 85-90 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, kemudian step selanjutnya yaitu penyiapan air panas. Nah, air bersih dipanaskan sampai suhunya itu 90 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu penggilingan. Biji kedelai dihaluskan dengan menggunakan blender atau digiling dengan mesin penggiling. Selanjutnya itu penyaringan. Nah, bubur kedelai ini disaring dan diperas dengan kain. Kemudian cairan yang diperolehnya itu disebut sebagai susu kedelai mentah. Nah, step yang terakhir yaitu penambahan gula. Nah, susu kedelai yang mentah ini dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit sambil diaduk-aduk dan ditambahkan gula. Nah, kemudian tiap 1 liter susu kedelai ini ditambahkan dengan 100-150 gram gula. Nah, kemudian jika sudah berbuih, maka buihnya tersebut itu dibuang. Nah, dan setelah itu susu kedelai didinginkan sampai suhunya itu 40 derajat Celcius. Nah, tahap yang kedua itu fermentasi. Nah, penambahan starter susu kedelai hangat dengan derajat Celcius 40 derajat. Nah, ditambahkan dengan starter yaitu campuran Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Nah, setiap 1 liter susu kedelai ini ditambahkan dengan 30 ml starter. Nah, kemudian itu diaduk sampai gumpalan starternya itu larut semua. Nah, setelah itu susu kedelai tersebut dimasukkan ke dalam gelas plastik, gelas kaca, atau stopless yang ditutup. Nah, kemudian step selanjutnya yaitu inkubasi. Nah, susu kedelai tersebut disimpan di dalam inkubator pada suhu 45 derajat Celcius selama 5 jam dan hasil fermentasinya itu disebut dengan Sojgart. Nah, kemudian step terakhir yaitu penyimpanan. Nah, jika tidak langsung dikonsumsi, Sojgart ini disimpan di lemari pendingin pada suhu 4-7 derajat Celcius. Dan Sojgart ini dapat bertahan selama 5-7 hari aja. Nah, begitu kira-kira cara pembuatan Sojgart. Jadi nanti ditugaskan di rumah ya. Nah, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bioteknologi. Nah, jenis-jenis bioteknologi ini ada 2. Ada yang konvensional dan juga ada yang modern. Nah, untuk yang konvensional ini, bioteknologinya memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, pada bioteknologi konvensional ini menggunakan mikroorganisme dan proses biokimia dan juga proses genetik alami. Nah, kelebihannya apa sih? Nah, kelebihannya itu biaya produksinya murah, kemudian teknologi menggunakan peralatannya itu sederhana banget, kemudian pengaruh jangka panjangnya itu sudah diketahui gitu. Nah, adapun kelemahannya itu perbaikan genetik tidak terarah, kemudian memerlukan waktunya lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasilnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya, kemudian tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, reproduksinya dalam skala kecil, kemudian proses relatifnya itu belum steril dan juga kualitas hasilnya itu belum terjamin. Nah, bioteknologi konvensional ini dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Ada di bidang pangan, contohnya kayak yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Kemudian di bidang pertanian ada kultur jaringan, pembasaran, dan juga hidroponik. Nah, kemudian di bidang industri itu ada bioremidasi. Nah, di bidang peternakan, produk yang dihasilkannya itu namanya domba angkon. Kemudian di bidang kesehatan itu ada antibiotik penisilin dan juga vaksin.
Nah, yang kedua itu bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini merupakan penerapan bioteknologi yang menggunakan alat dan cara kerja yang canggih dalam menghasilkan suatu produk yang berasal dari rekayasa genetik melalui teknik DNA rekombinan, fusi protoplasma, ataupun kultur jaringan. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu hasilnya dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, kemudian perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, juga menghasilkan individu yang memiliki sifat yang baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Nah, adapun kelemahannya itu biaya produksinya relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monoculture, kemudian menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi yang canggih, juga pengaruh jangka panjangnya itu belum diketahui. Nah, di dalam bioteknologi modern ini dapat dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama di bidang pangan itu ada tanaman transgenik dan juga hewan transgenik. Kemudian teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern itu ada isolasi DNA, ada DNA rekombinan, dan juga transplantasi gen atau DNA. Nah, ada teknik-teknik lainnya yang dapat menghasilkan produk unggul di dalam bioteknologi modern, yaitu ada kultur jaringan, cloning, teknik bayi tabung, fusi protoplasma, kemudian ada mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman, peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran, kemudian mikroorganisme sebagai pemisah logam dan bijinya, rekayasa genetik, teknologi plasmid, dan juga transplantasi inti ataupun nukleus. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, penerapan bioteknologi itu ada di beberapa bidang. Contohnya di bidang pangan, ada bioteknologi konvensional, contohnya seperti tempe, kecap, tapai, roti, yogurt, keju, dan lainnya. Kemudian pada bioteknologi modernnya itu contohnya PST atau protein sel tunggal dan juga mikroprotein. Kemudian di bidang pertanian ada padi transgenik, tembakau resisten terhadap virus, bunga anti layu, buah tanpa busuk, tanaman kapas anti serangga, dan juga pembuatan pupuk organik. Nah, kemudian di bidang peternakan itu ada sapi perah dengan hormon manusia, contohnya itu sapi Herman, dan ada bovine somatotrop. Nah, kemudian di bidang kedokteran itu ada antibiotik, vaksin transgenik, dan juga antibodi monoklonal. Nah, kemudian di bidang lingkungan itu, aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan digunakan untuk menangani pencemaran lingkungan. Nah, mungkin materinya cukup sampai di sini, dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai materi kultur jaringan, cloning, dan juga rekayasa genetik. Nah, untuk tugas minggu depan kalian membawa gunting, lem, spidol, kardus bekas, juga gambar-gambar tentang metode rekayasa genetik. Dan kita akan melakukan puzzle ya mengenai rekayasa genetik. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga minggu depan hadir semua dan tetap semangat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.